Kekerasan dalam rumah tangga hingga kini masih sering terjadi. Komnas Perempuan mengatakan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Kalau kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, kita bisa lihat datanya mungkin dari Komnas Perempuan ya. Jadi Komnas Perempuan setiap tahunnya itu akan merilis data kekerasan berbasis gender atau kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Di mana kekerasan dalam rumah tangga ini kalau kita lihat dalam tren-trennya mungkin dalam 10 tahunan belakangan selalu menempati posisi yang paling tinggi. Untuk tahun 2021 atau yang dilaporkan di tahun 2022 saja, setidaknya tercatat ada 6.000 lebih kasus kekerasan di ranah personal, di mana 50%-nya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau mencapai lebih dari 3.000 kasus kekerasan yang dicatatkan. Sering terjadi pula korban KDRT tidak berani untuk melapor, salah satu alasannya adalah hambatan psikis. Biasanya kalau kita lihat dari pola pelaporan, korban-korban yang melapor ini melakukan pelaporan ketika kejadian sudah terjadi beberapa kali atau bahkan itu sudah kejadian yang sudah menahun begitu yang terjadi. Karena ada beberapa pertimbangan, yang pertama ada persoalan stigma di masyarakat gitu ya, ketika perempuan tadi misalnya diharapkan sebagai orang yang pemaaf atau menjaga rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga ketika terjadi mereka akan mencoba dulu nih menyelesaikan secara personal atau kalau bisa tidak membuat itu diketahui oleh publik atau orang di sekitarnya. Yang lainnya lagi adalah ada juga kesulitan bagaimana tidak ada ruang aman bagi perempuan. Jadi kebanyakan biasanya korban KDRT akan melapor terlebih dahulu pada apakah itu keluarga, apakah pada teman atau pemuka agama yang mereka percaya. Tapi banyak kasus yang misalnya ketika perempuan melapor dipertanyakan gitu, maksudnya kebenaran dari ceritanya, atau bahkan mungkin ada pertanyaan semacam kayak Anda berbuat apa atau terlibat pertengkaran seperti apa sih, kok bisa sampai dipukul gitu, atau kok dapat kekerasan. Jadi masih cukup banyak itu ya praktik-praktik yang belum sepenuhnya mendukung atau memberikan ruang aman kepada korban. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tentu akan memiliki dampak secara psikologis bagi korban. Bagaimana upaya korban KDRT dalam memulihkan kondisi psikologisnya? Bantuannya bisa berupa dengan terapi sebenarnya gitu. Jadi perlu ada terapi dari psikoterapi yang memang tujuannya adalah untuk mengubah pikirannya dia dan juga untuk mengendalikan emosi dia. Karena sebenarnya ketika pelaku itu melakukan KDRT, itu bukan soal hanya dia tidak bisa mengontrol emosinya saja, tapi bagaimana dia melihat suatu permasalahan itu menyelesaikan masalahnya seperti apa sih. Bagi dia masalah itu bisa selesai kalau misalkan dia bisa dia menyakiti orang lain, dia membuat orang lain takut, dia membuat orang lain tidak berdaya, itu baru akan menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi dalam proses terapi itu perlu ada psikoterapi dengan psikolog, tentunya perlu pendampingan juga cukup panjang. Jadi akan belajar untuk mengendalikan emosi dan juga bagaimana mengubah pikiran dia dalam melihat suatu permasalahan. Kekerasan dalam rumah tangga tentunya memiliki banyak dampak, baik dari sisi psikologis maupun keutuhan dari rumah tangga itu sendiri. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk dapat memberikan dukungan serta memiliki keberanian untuk dapat melapor jika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Semoga angka kasus KDRT di Indonesia segera menurun dan tindakan tersebut bisa ditindak secara tegas oleh para penegak hukum. Saya Fiana Anindita serta juru kamera Sudiroyoga melaporkan untuk Jurnal 19 Binus TV.